Hati yang sehat itu adalah hati yang selamat. Orang bisa masuk surga itu hanya yang memiliki hati yang selamat. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara itu berarti Quran surat 26. Ayatnya 88, 89. Di situ Allah SWT berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu, suatu ketika, anak dan harta ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Anak hebatnya kaya apa, sak soleh pun dia tidak ada lagi gunanya, tidak ada gunanya. Kalau masih hidup seperti ini, kita mati, punya anak, masih ada gunanya. Mendoakan, bersedekah. Kalau saya nyuruh anak saya, langsung dapat otomatis. Karena dia mengajarkan ilmu dan ilmunya diamalkan. Di saat dia masih hidup, kita sudah meninggal di dunia ini, dia masih bermanfaat. Tapi begitu sudah kiamat, kemudian di hari perhitungan, di hari itu sudah tidak ada lagi. Ada hubungannya dengan Quran surat Abasa. Ketika sangkakala itu yang kedua ditiup. Kalau yang pertama kan wancur semuanya. Yang kedua dibangkitkan. Lah saat dibangkitkan itu, yauma yafirul mar'u min akhihi, dari saudaranya dia lari, wa ummihi wa abihi, anak lari dari orang tuanya, dari bapaknya, ibunya. Padahal waktu kita hidup di dunia, anak itu minta apa-apa sama orang tua. Masya Allah. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya. Suami yang dulunya di dunia itu tidur bareng, kemana-mana bareng. Tapi nanti pada hari itu, istri pergi dari suaminya, suaminya pergi dari istrinya. Wa sahibatihi wa bani, orang tua lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada saat itu urusannya sendiri. Kenapa soalnya? Waktu di dunia ini kan kita punya hak dan kewajiban. Haknya suami apa, kewajibannya suami apa, haknya istri apa, kewajibannya istri apa. Haknya orang tua apa, kewajibannya orang tua apa, haknya anak apa, kewajibannya anak apa. Ketika di dunianya itu tidak memperdulikan, tidak mau memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, lah dia itu nanti akan dituntut di hari itu. Kok adik lari soko kakaknya? Karena apa? Khawatir kakak ini nanti akan menuntut adiknya, adiknya akan menuntut kakaknya. Makanya kenapa kok Islam mengajarkan saling memaafkan? Itu agar kedzoliman yang kita lakukan, hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi kan namanya zolim. Kalau saya punya istri, tidak memenuhi kewajiban saya kepada istri saya, namanya kan zolim. Istri tidak memenuhi kewajiban kepada saya suami, kan zolim namanya. Biar tidak terjadi kedzoliman begitu, maka sering-sering saling memaafkan. Jadi di dunia ini sudah dibersihkan dulu, sehingga nanti di akhirat clear, nggak ada masalah. Itulah yang saya sebut sebagai menganulir kesalahan dengan memaafkan. Kalau dalam bahasa ayat namanya fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, bukan hanya memaafkan, tapi apa? Memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah suami saya, ya Allah. Ampunilah istri saya, ya Allah, gitu. Saya sudah memaafkan semua kesalahannya. Makanya apa? Hati yang sehat inilah yang kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Hati yang bersih. Bersih dari mana? Bersih dari suudzon, bersih dari syirik, bersih dari munafik, bersih dari zalim. Seperti itu. Tapi kan kita kan Pak, nggak bisa menghilangkan itu. Ya memang tidak bisa, tapi harus didominasi oleh kebaikan, didominasi oleh takwa.